Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami, Bapak. Yang bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu bekerja atas setiap kehidupan kami, yang menghadirkan segala mujizat, keajaiban. Bahkan kami percaya Tuhan, hari ini kami datang dengan hati yang bersungguh-sungguh, kami datang dengan hati yang berseru. Bahkan kami percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Sebab itu kami puji Kau. We worship You Lord, we worship You Lord. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh Jesus. Mari Tuhan datang dengan hati yang bersungguh-sungguh. Mari Tuhan panggil nama Yesus, biar Dia yang hadir hari ini, biar Dia yang mengisi hati kita. Yes, datang bersyukur dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ya benar Tuhan, kami bersyukur karena Kau Allah yang hebat. Kami bersyukur karena Kau Allah yang dahsyat, yang mampu mengerjakan setiap perkara besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Bukan sekali-sekali kita kemudian bagi Raja kita. Terima kasih Yesusku. Thank you Lord, terima kasih. Sebab Kau ada bersama-sama layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berbakat dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Oh, bersama-sama katakan layak, katakan layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Kau yang berkata, oh Jesus. Amin. Ini iman umat Tuhan di tempat ini. Amin Yesus. Oh, bersama katakan, bersama layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata, dulu sekarang dan selamanya. Raja. Amin. Ini iman kami yang berkata Tuhan. Yes. Amin. Bersama-sama dengan lebih sungguh katakan layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Amin, amin, Jesus. Sebab Kau Raja, sebab Kau Raja di atas segala raja. Amin. Bersama-sama bangkitkan Tuhan. Umat Tuhan katakan layak dipuji, layak disembah.
Terima kasih Tuhan. Jangan lama-lama ya. Yes Lord Jesus, Lord God. Bersama-sama katakan layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja. Bersama-sama Tuhan, apapun kondisimu, hari-hari ini tetap bersyukur, tetap agungkan namanya, dua-dua tangan terangkat, sebab Dia layak dipuji. Bersama katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Jesus. Amin. Yes Lord God, yes Lord God. Mau bersama-sama dengan Tuhan Musa, katakan layak dipuji disembah. Yes, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, selamanya, Raja. Amin. Yes, oh Jesus. Bersama katakan namamu besar dan mulia, namamu besar dan mulia, namamu besar, namamu besar dan mulia. Allah yang besar, haleluya, kamu yang sama-sama katakan namamu, kuasamu, kasihmu, Tuhan, yang layak dipuji. Katakan bersama haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu, Tuhan, Kau yang layak. Oh, bersama-sama sekali lagi. Oh, jangan singkatkan haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, sama katakan namamu, kuasamu, kasihmu, Tuhan, Kau yang layak dipuji. Oh, bersama Kau yang layak, Kau yang layak dipujikan, Kau yang layak Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini kami datang dengan ucapan syukur. Tidak ada lagi Tuhan isak tangis, tidak ada lagi Tuhan kesesakan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya hari ini sungguh-sungguh kelegaan-Mu ada, mujizat-Mu dikerjakan, bahkan urapan nyata buat setiap umat yang memanggil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah siap Tuhan untuk memuji-Mu, melompat bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang sudah siap bersama-sama dengan iman katakan sekali lagi kita berdoa Tuhan kita. Mari bangkit berdiri umat Tuhan. Bangkit berdiri umat Tuhan bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Amin, haleluya. Jesus Lord. Bersama-sama sambut kehadirannya hari ini. Amin. Katakan Tuhan Allah kita berkata atas
Tuhan di tempat ini. Bersama-sama berikan tepuk tangan paling meriah bagi buat Tuhan kita. Sekalipun keadaan di sekeliling kita sedang menunjukkan kondisi yang kritis sekalipun, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kekuatan yang besar. Sebab itu datang dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia. Sekali lagi panggil nama Yesus. Oh Jesus Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Bersama-sama katakan nama Tuhan. Yes, yang ku. Ini iman kami Tuhan. Yes, Kau setia. Yes, Jesus Lord. Bersama-sama Tuhan katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Berikan kemuliaan sorak-sorai kita buat Tuhan kita. Masuk ke dalam hadirat-Nya bersama-sama katakan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Tunjukkan jalan-Mu atas setiap kami Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami Tuhan hari ini. Tunjukkan jalan-Mu atas setiap kami. Kami percaya hari ini Tuhan, ada tangan kanan Tuhan yang memegang setiap hidup kami. Oh ya, kami percaya di dalam Kami tidak Yesus. takut, kami tidak khawatir. Amin. Karena ada Yesus yang berjalan Yesus menjadi gembala agung kami, Amin. Amin. yang menuntun kami ke jalan yang benar. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Thank terima you kasih. Lord. Thank you Jesus. Kami butuh hadirat-Mu. Tuhan, hari ini kami butuh penyertaan-Mu. Tuhan, hari ini kami butuh pertolongan-Mu. Amin. Tuhan, saat ini tidak ada yang kami inginkan saat ini Tuhan, kecuali hadirat-Mu, Ya Tuhan. kecuali suara-Mu, Yesus. kecuali isi hati-Mu. Amin. Karena itu Tuhan, hari ini kami angkat tangan kami. Yesus. Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Tunjukkan jalan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba Thank you Lord. dan urapi semua umat-Mu yang mendengarkan Ya Yesus. firman Tuhan hari ini. Yes. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Shalom. Yes. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, judul khotbah yang akan saya berikan hari ini, meminta petunjuk Tuhan. Haleluya. Meminta petunjuk Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang sangat diberkati Tuhan, Mazmur 32 ayat yang ke-8, Alkitab berkata demikian. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar, Tuhan hendak mengajar. Aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau kita salah jalan. Tuhan tidak mau saya dan saudara kita tersesat. Maka Tuhan katakan, aku hendak mengajar engkau. Aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, dan mataku tertuju kepadamu. Saudara, Bapak Ibu yang sangat diberkati Tuhan, pentingnya saya dan saudara hari ini, kita tidak berjalan dengan kekuatan kita. Kita tidak berjalan dengan pengalaman kita. Dengan kekuatan, dengan kesanggupan kita nggak bisa. Kita butuh hari ini penyertaan Tuhan. Kita butuh hari ini tuntunan Tuhan. Gereja umat Tuhan hari ini butuh penyertaan Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Haleluya. Mari lihat Alkitab kita. Ada satu raja yang berhasil dalam hidupnya. Selama 40 tahun dia memerintah atas Israel. Hampir tidak pernah kalah dalam peperangan. Karena raja ini seorang yang bergaul dengan Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya, ia selalu bertanya kepada Tuhan. Ia selalu meminta arahan dari Tuhan. Ia meminta petunjuk dari Tuhan. Haleluya. Lihat Alkitab saudara. Haleluya. Dalam 2 Samuel pasal yang kelima, pembahasan kita hari ini, 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. 2 Samuel pasal 5, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25, dengan judul Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin itu untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya
mengangkat. Saudara, ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Garis bawahi Alkitab saudara, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Daud adalah orang yang ahli dalam peperangan. Kalau saudara melihat apa alasan Saul memilih Daud menjadi menantunya, bukankah Alkitab berkata Daud datang dari keluarga yang sederhana, sementara Saul adalah orang yang kaya, dia adalah raja atas Israel. Apa alasan Raja Saul memilih Daud menjadi menantunya? Alasannya sederhana, karena Saul melihat bahwa Daud ini dia punya pengalaman, dia punya keahlian dalam berperang. Alkitab berkata dia mengalahkan Goliat. Dan banyak hal yang dicatat dalam Alkitab tentang keberhasilan daripada Daud. Tetapi yang luar biasa, sekalipun Raja Daud dia ahli dalam peperangan, dia sudah terbiasa bertempur. Itu bukan pertama sekali dia berperang. Berbicara tentang Filistin adalah bangsa yang sudah sering dikalahkan oleh Daud. Ini bukan pertama sekali dia berhadapan dengan Filistin. Tetapi yang luar biasa adalah tatkala musuhnya datang, tatkala Filistin ingin menangkap dia, Alkitab berkata, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan? Dua hal yang Daud tanya, Tuhan, apakah aku maju? Dengan kata lain, kalau saat ini Tuhan bilang jangan maju, maka Daud tidak maju. Sekalipun Daud tahu bahwa musuhnya pasti kalah. Dan yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan? Dengan kata lain, kalau Tuhan bilang tidak akan kuserahkan, artinya apa? Walaupun Daud punya keinginan yang besar, punya pasukan yang luar biasa, tapi Daud tidak melakukan itu. Maka kita berkata, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Maka dari pembahasan kita hari ini, saya memberi judul, meminta petunjuk Tuhan. Berapa banyak saudara dan saya mendengarkan khotbah ini, bahwa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dalam perjalanan kehidupan kita, seberapa sering saya dan saudara meminta petunjuk Tuhan. Alkitab berkata Daud, tatkala dia ingin bertempur, ingin maju dalam peperangan, ini yang Daud lakukan. Alkitab berkata, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, betapa pentingnya saya dan saudara hari ini mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Untuk apapun yang kita lakukan, kita harus bertanya kepada Tuhan. Ayat sebelumnya dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja. Saudara, dengan kata lain, Daud baru menerima pengurapan Tuhan. Daud menjadi orang yang diurapi Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya menangkap dari pembahasan hari ini, orang yang diurapi adalah orang yang apa saja yang dia kerjakan, dia nggak berani kalau dia nggak melibatkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, menurut saudara, siapa orang yang diurapi? Dari pembahasan hari ini, orang yang diurapi adalah orang yang apa saja yang dikerjakannya, dia tidak akan mengambil keputusan apapun kalau dia tidak bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, Alkitab berkata lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dengan kata lain, Daud tidak mau mengambil keputusan apapun, sekecil apapun, kalau Daud tidak bertanya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan. Maka Mazmur pasal 32, Mazmur 32 tadi berkata, Tuhan katakan dalam Mazmur 32, aku hendak mengajar engkau. Tuhan hendak mengajar kita hari ini. Dan aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Karena Alkitab berkata, ada orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya adalah maut dan kebinasaan. Betapa pentingnya gereja Tuhan. Tatkala Tuhan mengizinkan ada pergumulan, ada tantangan, ada krisis, ini yang harus kita lakukan. Kita harus datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Saudara, dalam Alkitab
Ada satu keluarga yang akhirnya menjadi kecewa. Padahal sebelumnya dia sangat diberkati Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan memberkati dia dengan tangan yang penuh. Tapi tatkala Tuhan izinkan ada kelaparan di Bethlehem, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Tapi Alkitab berkata, dia meninggalkan Bethlehem. Alasan apa dia meninggalkan Bethlehem? Sederhana, karena kelaparan. Alkitab berkata dia tinggalkan Bethlehem. Dia bawa 2 anaknya Mahlon dan Kilion yang masih muda. Dia berangkat ke Moab dengan harapan di Moab akan lebih baik, keuangan lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik. Tapi Alkitab berkata dalam 10 tahun Naomi harus menyesal. Sehingga Naomi berkata, jangan lagi panggil aku Naomi. Padahal Naomi artinya indah, cantik, menyenangkan. Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, tapi panggillah aku Mara, artinya pahit. Karena banyak yang pahit yang terjadi atasku. Bapak Ibu yang sangat diberkati Tuhan, keluarga ini harus membayar harga yang sangat mahal. Dalam 10 tahun Alkitab berkata, dia kehilangan suaminya, dia kehilangan kedua anaknya. Saya sangat terlalu percaya, andai kata hari itu dia meminta petunjuk Tuhan, sekalipun terjadi kelaparan, Tuhan tidak mungkin izinkan dia berangkat ke Moab. Tapi sekali lagi, dia berjalan dengan penglihatannya. Dia berjalan dengan panca inderanya. Maka kita berkata, orang benar harus hidup oleh iman. Tuhan tidak mengajar kita untuk berjalan dengan penglihatan kita, tapi Tuhan berjalan, kita mau berjalan dengan iman kepada firman Tuhan. Katakan haleluya. Hal yang sama juga pernah dialami oleh Ishak. Dia mengalami kelaparan. Tapi ini yang terjadi waktu Ishak bertanya kepada Tuhan, karena Ishak ingin pergi ke Mesir. Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak jangan pergi ke Mesir, tinggal di tempat ini sebagai orang asing, aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali kepada judul khotbah hari ini, meminta petunjuk Tuhan. Waktu saya dan saudara meminta petunjuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang luar biasa. Tuhan akan memberikan jawaban yang dahsyat. Tuhan akan memberikan keputusan yang luar biasa bagi setiap kita. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita tidak akan tersesat. Dalam perjalanan kehidupan kita tidak salah jalan. Asal kita mau bertanya kepada Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Maka ini yang Daud lakukan tatkala dia menghadapi Filistin. Dia bertanya kepada Tuhan, yang pertama, apakah aku maju atau tidak? Dan yang kedua dia berkata, akan kau serahkankah bangsa ini ke dalam tanganku? Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, meminta petunjuk Tuhan adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan. Maka hari ini, mari ambil keputusan untuk kita selalu meminta petunjuk dari Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak kecewa seperti Naomi kecewa. Tapi biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari libatkan Tuhan, mari tanya Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa. Maka ada satu lagu yang luar biasa, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kanannya menuntunku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, angkat tangan saudara, hatiku tetap tenang teduh. Sama-sama, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, di tempat tinggiku diantarnya. Sama-sama, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang sangat diberkati Tuhan, berapa banyak saudara percaya bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan? Itu yang Daud alami. Maka sekali lagi, sekalipun Daud ahli dalam peperangan,
Dia tidak biarkan pengalamannya, kekuatannya, kepintarannya menghalangi penyertaan Tuhan. Saya ulangi, dia adalah orang yang ahli dalam peperangan. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian. Tapi sekali lagi, kemampuannya, keahliannya tidak menghalangi penyertaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang sangat diberkati Tuhan, betapa pentingnya gereja Tuhan hari-hari ini. Kita bertanya dan bergaul kepada Tuhan. Katakan haleluya. Lihat pembacaan kita kembali, haleluya. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengarkan bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu dan memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, artinya Tuhan izinkan musuh yang sama datang kembali di tempat yang sama. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ini musuh yang sama dan di tempat yang sama. Artinya, ngapain lagi Daud bertanya kepada Tuhan? Tetapi yang luar biasa adalah, sekalipun Tuhan izinkan ada musuh yang sama di tempat yang sama, di sini kita melihat jelas bahwa Daud adalah orang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Saudara, Daud adalah orang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa ini adalah musuh yang sama dan di tempat yang sama. Seharusnya Daud tidak perlu lagi bertanya. Kenapa? Karena ini adalah musuh yang kemarin. Dan ini juga di tempat yang sama. Tapi dengarkan ini, orang yang diurapi adalah orang yang apa saja yang dikerjakannya, dia tanya Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya, dia libatkan Tuhan. Pantas Daud berhasil dalam segala kehidupan, dalam segala peperangan. Daud selalu berhasil. Kenapa? Karena apa saja yang dikerjakannya, dia melibatkan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, betapa pentingnya hari-hari ini gereja Tuhan, kita merendahkan diri di depan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa. Maka saudara, Tuhan senang dengan Yosafat. Yosafat juga adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu tatkala dia mengambil keputusan, Raja Yosafat, dia bergaul dan bertanya kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 20, tatkala Yehuda terkepung, di atas kertas Yosafat kalah. Tapi ini yang Yosafat lakukan, dia mencari Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan memberikan strategi. Dengan kata lain, dengarkan ini. Di masa-masa kelaparan seperti ini, di masa-masa krisis seperti ini, akan ada wahyu, akan ada visi, akan ada tuntunan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang bergaul kepada Tuhan. Saya sangat percaya, dengarkan ini Bapak Ibu Saudara. Anda para pengusaha, Anda para pelayan Tuhan, di masa-masa kelaparan, di masa-masa kesukaran, selalu ada pintu yang terbuka, selalu ada jalan-jalan yang terbuka bagi setiap orang yang bertanya dan bergaul kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, maka pentingnya saya dan saudara bertanya kepada Tuhan. Kita belajar kepada Yesus. Dalam Markus pasal yang pertama, Alkitab berkata, Markus pasal yang pertama, lihat Alkitab saudara. Sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita pasti binasa. Kita mengandalkan kekuatan kita, kita pasti kecewa. Tapi masalah boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi. Kalau Anda bertanya kepada Tuhan, bergaul kepada Yesus, saya percaya kedahsyatan dan keluar biasaan akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Lihat Alkitab saudara, Markus pasal yang pertama ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain.
ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, Alkitab berkata pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Padahal sebelumnya Alkitab berkata malam sebelumnya Yesus sibuk dengan pelayanan. Banyak pelayanan, banyak orang dilayani oleh Yesus dan disembuhkan oleh Yesus. Artinya secara fisik Yesus, dia lelah, dia capek. Tetapi dengarkan ini, rasa lelah, rasa capek tidak menghalangi jam doa Yesus. Bagaimana Yesus pagi-pagi benar, dia berdoa, dia bergaul dengan Allah. Untuk apa? Untuk meminta petunjuk dari Bapa. Maka dalam pelayanannya Yesus selalu berkata, bukan aku yang melakukannya, tapi Bapa yang memerintahkannya, Bapa yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, betapa pentingnya saya dan saudara kita bergaul dengan Tuhan. Kita meminta petunjuk Tuhan. Bahkan di masa-masa krisis, di masa-masa kelaparan seperti ini, kita harus bertanya kepada Tuhan. Karena tatkala kita bergaul, bertanya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia yang luar biasa atas setiap kita. Katakan haleluya. Mari lihat Alkitab saudara dalam Yohanes pasal 9. Ada hal yang luar biasa dan ada hal yang menarik di sini. Yohanes pasal 9. Haleluya. Lihat Alkitab saudara. Yohanes pasal 9. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendirikah atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, keterbatasan pengetahuan murid-murid ini, tatkala mereka melihat ada orang buta sejak lahirnya, mereka berkata kepada Yesus, Yesus, siapakah yang berdosa? Anak inikah atau orang tuanya? Tapi Yesus yang bergaul dengan Bapa, dia mengerti betul. Maka Yesus berkata, bukan anak ini, bukan juga orang tuanya, tapi lewat anak ini pekerjaan Allah ingin dinyatakan. Dan itu betul, akhirnya orang yang buta dari sejak lahirnya ini disembuhkan Tuhan seketika itu juga, dan nama Yesus dipermuliakan. Siapa yang menyangka kalau orang buta ini akan sembuh dan nama Yesus akan ditinggikan? Mungkin orang tuanya juga kaget waktu anak itu lahir, dia tidak terima. Tapi hari ini anak ini disembuhkan Tuhan. Itu menjadi berita yang luar biasa. Saya percaya orang tuanya yang awalnya mungkin kecewa, tapi ketika dia melihat anaknya sudah sembuh dan anaknya dipakai Tuhan sehingga nama Yesus dipermuliakan, dia akan bersuka cita, dia akan bangga karena melihat ada rencana Allah yang dahsyat dan luar biasa. Maka Yesaya 55 ayat 8 dan 9, lihat Alkitab saudara. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, Bapak Ibu yang sangat diberkati Tuhan, Tuhan katakan, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanku. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, hari-hari ini gereja Tuhan, kita semua sedang menghadapi peristiwa yang luar biasa. Kita sedang mengalami krisis yang luar biasa. Tapi dengarkan ini, pentingnya saya dan saudara bertanya kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan dan berkata, Tuhan mau apa dengan peristiwa ini? Pentingnya gereja Tuhan masuk di dalam doa. Alkitab berkata, kuncilah kamarmu, berdoalah kepada Bapamu yang di surga. Saya percaya, jika Tuhan mengizinkan kita dalam kesukaran, jika Tuhan mengizinkan kita dalam kesulitan, jika Tuhan mengizinkan ada krisis, saya percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang luar biasa.
Oleh karena itu pentingnya gereja Tuhan berdoa, bergaul, bertanya kepada Tuhan, supaya kita tidak menjadi kecewa, supaya kita tidak bersungut-sungut, tapi kita ambil bagian di dalam rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Katakan amin. Saudara, saya percaya di masa-masa kesukaran selalu ada orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, selalu ada orang yang terima anugerah Tuhan. Maka pentingnya, sekali lagi sesuai dengan judul khotbah hari ini, gereja Tuhan meminta petunjuk Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Saudara, Daud dia selalu meminta petunjuk Tuhan. Sekalipun musuhnya sama, di tempat yang sama, tapi dengan segala kerendahan hati, dia benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dia benar-benar bergaul dengan Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan tidak memberikan strategi yang sama. Tuhan tidak memberikan cara yang sama. Dengarkan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, angkat tangan saudara. Saya percaya, sekalipun banyak pintu-pintu yang tertutup, waktu Anda bergaul dengan Tuhan, waktu Anda bertanya kepada Tuhan, saya percaya ada intervensi ilahi Tuhan, ada cara-cara Tuhan yang baru, yang lain tidak lihat, yang manusia tidak tahu, tapi Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menyatakan jalan-jalannya kepada setiap orang yang bergaul dan berharap kepada Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Katakan haleluya. Katakan yes. Lihat Alkitab saudara. Haleluya. Saya berdoa hari ini Anda bersemangat. Kita bersuka cita karena kita mengerti bahwa selalu ada jalan keluar, selalu ada penyertaan Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan suara yang nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7. Saya akan sampaikan di sini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Alkitab katakan ayat yang keempat, Daud menangis, rakyatnya menangis, sampai mereka tidak kuat menangis. Kenapa mereka menangis? Karena Daud melihat istrinya dirampas, anak-anaknya dirampas. Secara logika tidak mungkin anak istrinya dikembalikan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Bukan saja menguatkan kepercayaannya, dia memanggil Imam Abiatar. Dan kemudian Daud mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang sangat diberkati Tuhan, pentingnya saya dan saudara hari-hari ini meminta petunjuk dari Tuhan. Sehingga di masa-masa yang sulit kita nggak bersungut-sungut, kita nggak kecewa, tapi di masa yang sulit sekalipun kita bergaul dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Maka Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, berserulah kepadaku, umat Tuhan, gereja Tuhan, tatkala ada krisis, tatkala ada kelaparan, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami. Berserulah kepadaku. Katakan haleluya. Katakan amin. Maka saudara, dalam 2 Tawarik pasal 20, lihat Alkitab saudara. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 9, orang Yehuda berkata, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, yakni penghukuman, yakni penyakit sampar atau kelaparan, Yehuda berkata, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan Tuhan, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menjawab dan menyelamatkan kami. Umat Yehuda mereka berkata, tatkala ada kelaparan, pedang, penyakit sampar,
Ini yang kami lakukan. Kami akan datang berkumpul di rumahmu, dan kami akan berseru kepada nama Tuhan sampai Engkau menyelamatkan kami, sampai Engkau memberkati hidup kami. Umat yang diberkati Tuhan, pentingnya saya dan saudara hari-hari ini gereja Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, kita meminta petunjuk Tuhan. Sehingga saya percaya orang yang meminta petunjuk Tuhan, meminta arahan Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, Alkitab berkata bahwa Daud mengalami hal yang luar biasa. Dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Daud terjepit, anaknya diambil, istrinya diambil, sehingga Daud harus menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Garis bawahi, Daud bukan hanya menangis, tapi Daud sampai tidak kuat lagi menangis. Tapi waktu Daud mencari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan turun atas Daud. Saya sangat percaya dan terlalu percaya bahwa krisis boleh terjadi, kelaparan boleh terjadi. Waktu kita bergaul kepada Tuhan, waktu kita berseru kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, pertolongan pasti datang kepada setiap kita. Katakan haleluya. Katakan amin. Saya percaya hari ini setiap orang yang mencari Tuhan, setiap orang yang bertanya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, haleluya. Kita naikkan pujian ini, Kau tunjukkan kasih-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Angkat tangan saudara. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia dan Dulu, sekarang, dan selamanya. dulu, sekarang, dan selamanya. Mari semua mengangkat tangan. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara. Kau tunjukkan kasih setia. Oh, Kau yang menyediakan yang kami lakukan ya Tuhan. Kau Setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia Tuhan. Kau tunjukkan Kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta arahan Tuhan, minta nasihat Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Terima kasih. Bimbing kami Terima Tuhan, kasih tuntun Tuhan. kami, Kami bersyukur. ajar kami Tuhan, ajar kami. Shalom. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku,
maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang belum engkau ketahui, hal-hal yang tidak terpahami. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Saya percaya tatkala Tuhan mengizinkan gereja Tuhan umat Tuhan hari-hari ini ada banyak kesulitan, tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa, ada pekerjaan Allah yang luar biasa, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tangan saudara, dan kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Kita percaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darahnya kita diselamatkan, kita diampuni, kita dipulihkan, dan hidup kita diberkati. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti tinggi di atas kepala. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, mari makan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman, minum dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari semua menyembah Tuhan. Mari sembah Dia. Mari bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Yesusku. Bersekutu dengan Dia. Terima kasih. Oh, Syukur Tuhan. Terima kasih. hanya Kau yang Menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu Amin. tersedia bagiku. Selamanya Kau Angkat tangan kita. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Angkat tangan saudara, berjalan Bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Angkat tangan Kau kita. Inginkan Dia, hanya Kau. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku selamanya Kau, selamanya Kau cinta. Thank you Lord. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami hari-hari ini Amin. untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, Yes. tapi ajar kami hari-hari ini Tuhan untuk bertanya kepada Tuhan, Yesus untuk Tuhan. meminta arahan Tuhan, Terima kasih. untuk meminta petunjuk Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami, bimbing kami, tuntun Yes, kami. Lord God, Bagimu Jesus. segala kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum saudara membawa persembahan, mulai hari ini saudara deklarasikan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-16. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat City Blessing Community dimanapun saudara berada,
Saudara, sebelum kita membawa persembahan dan umat Tuhan, saudara yang ingin menabung, mari saudara bersama dengan saya kita mendeklarasikan firman Tuhan. Sebab kita percaya, karena kita percaya kita berkata-kata. Katakan haleluya. Haleluya. Kita percaya kita berkata-kata akan ada pemeliharaan Tuhan. Di masa-masa kelaparan, di masa-masa yang sulit, akan selalu ada pemeliharaan Tuhan. Haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Angkat tangan saudara, kita deklarasikan firman Tuhan. Bersama-sama ikuti saya. Tepung dalam tempayan tidak akan habis, Tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. dan minyak dalam bulu tidak akan berkurang. Seperti firman Tuhan Seperti firman Tuhan yang diucapkan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. dengan perantaraan. Angkat tangan saudara, ucapkan sekali lagi dengan iman. Katakan tepung dalam tempayan tidak akan habis, Tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. dan minyak dalam bulu-bulu tidak akan Seperti firman berkurang. Tuhan Seperti firman yang Tuhan diucapkan dengan perantaraan Elia. dengan perantaraan Elia. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara boleh menabung. Ada nomor rekening gereja kita. Saya percaya saudara yang menabung, saya percaya akan terima kelimpahan Amin. Dalam nama Yesus. di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Amin, amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Aku bersaudara. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Yesus. Kami terima berkat Allah Bapa. Amin. Cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyertaan dengan Roh Amin. Kudus menyertai kami hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus datang menjemput Amin. setiap kami. Umat yang diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata. Amin.